Jembatan penghubung dua desa ambrol dan ditutup sementara. Pengedar sabu menangis saat digerebek polisi di rumahnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur instruksikan tindak tegas perusak fasum. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Gudang produksi spon di Jalan Simorejo, Sari, Surabaya ludes terbakar Kamis pukul 1 dini hari. Sebelum merembet ke depan, api diduga berasal dari gudang belakang yang terbakar akibat korsleting listrik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat melanda gudang produksi spon di Jalan Simorejo, Sari, Surabaya. Gudang seluas 25 meter kali 50 meter ini ludes dilalap si jago merah. Sebelum merembet ke depan, api diduga berasal dari gudang belakang yang terbakar akibat korsleting listrik. Kebakaran semakin parah karena di gudang terdapat drum bahan kimia dan tumpukan spon yang mudah terbakar. Seluruh isi gudang hangus, termasuk 3 truk yang terparkir di depan. Sedangkan 4 pekerja yang sedang tidur di gudang berhasil menyelamatkan diri. 23 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil menjinakkan api dalam waktu 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Yang terbakar adalah gudang. Gudang apa ini, Bu? Gudang spon. Untuk sementara ini mungkin tempat Korsleting listrik, Bu, ya? sedangkan untuk korban jiwa tidak ada, cuma di situ ada 3 unit mobil yang terbakar. Untuk unit yang kita kerahkan ada 23. Alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya lancar. Jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Puger, Jember ambrol akibat penahan beton dan tebing sungai longsor tergerus air. Perangkat desa meminta jembatan tersebut ditutup sementara untuk menghindari adanya korban. Jembatan ambrol sepanjang 20 meter ini melintas di atas sungai tengah dan penghubung desa Bagon dan desa Uringin Telu, Puger, Jember. Beton penahan jembatan ambrol akibat terkikis aliran sungai. Meski sebagai jembatan alternatif, ambrolnya jembatan membuat aktivitas warga terganggu dan harus memutar dengan jarak yang jauh. Guna mengantisipasi jatuhnya korban, perangkat desa menutup sementara jembatan hingga adanya perbaikan. Untuk sementara, pihak desa menambah material batu dan tanah agar longsoran tebing tidak meluas. Kronologis ambrolnya jembatan ini karena terjadinya arus air yang terlalu tinggi ya. Nah, setelah sampah di tengah, akhirnya air kan mengalir ke kanan kirinya, menjadikan longsor sepanjang ke kanan 20 meter, ke kiri 25 meter. Jadi totalnya sekitar 45 meter. Ini seberapa penting ini jalur ini, Pak? Nah, jalur ini sangat penting karena untuk aset perekonomian masyarakat Bagon, karena sawahnya, lahannya banyak di desa Uringin Telu, desa sebelah. Dan juga pendidikan sangat digunakan untuk pendidikan desa Bagon yang sekolah ke Karangduren, juga ada warga sebelah yang sekolah di Bagon. Pak, pada waktu kejadian itu hujan atau gimana, Pak? Enggak ada. Memang airnya deras waktu ya? Memang deras airnya. Kalau jalan lain, Pak, ada nggak? Jalan lain itu ada sebelah selatan itu Jalan Merah Putih. Muter Jalan lah, Merah ya? Putih. Untuk yang di utara itu ada Geladak yang baru diberhentikan tahun kemarin. Artinya muter ya? Ya muter. Jauh ya? Saudara, seorang pengedar narkotika jenis sabu jaringan lembaga pemasyarakatan di Jember menangis saat digerebek polisi di rumahnya. Polisi menemukan barang bukti 1 ons sabu yang telah terbagi puluhan paket siap edar dan 2 butir pil ekstasi.
Ya. Beberapa kali, Pak. Iya, berapa kali itu? Inilah video penggerbekan tim Satreskoba Polres Jember di rumah pengedar narkotika jenis sabu Lugas Waluyo di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember. Pemuda 25 tahun ini menangis saat polisi yang didampingi ketua RT setempat menangkap dan memeriksanya. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menemukan puluhan barang bukti 1 on sabu siap edar, timbangan elektrik, ratusan lembar plastik klip, dan 2 butir pil ekstasi di bawah kolong lemari di kamar pelaku. Pelaku mengaku barang haram itu dipasok seorang bandar narkoba yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo. Tak hanya sebagai pengedar, pelaku juga pemakai sabu yang dinyatakan positif dari hasil tes urin. Sabu diedarkan di wilayah Jember Timur, di daerah Pakusari ke timur, kemudian yang bersangkutan bukan residivis. Tindak lanjutnya kami telah melakukan penyidikan dan melakukan penetapan satu tersangka dengan pemenuhan 2 alat bukti dan hasil lapor yang menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut benar sabu-sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hernaman Wustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Satreskoba Polres Batu menangkap seorang sarjana pertanian yang memanfaatkan keahliannya untuk budidaya tanaman ganja. Bahkan pelaku sudah berkali-kali panen dan menjual daun ganja kering sejak tahun 2019. Polisi mengungkap pemuda asal Tegal Gondo, Karangploso, Kabupaten Malang yang membudidayakan puluhan batang tanaman ganja di rumahnya. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan salah satu tersangka di Jalan Pendem, Kota Batu. Dari pengembangan polisi muncul nama ANW, seorang pengedar ganja. Polisi menemukan 62 batang tanaman ganja berbagai ukuran di rumah ANW. Tanaman haram ini ditanam di lantai 3 rumahnya sehingga keberadaan tanaman tersebut tidak diketahui masyarakat. Ironisnya, tersangka adalah sarjana pertanian dari Perguruan Tinggi Negeri di Malang. Berbekal ilmu yang ia dapat selama kuliah, pelaku bereksperimen dengan membudidayakan tanaman ganja mulai dari pembenihan hingga berhasil tumbuh. Pelaku mulai menanam ganja sejak 2019 dan sudah berhasil panen berkali-kali. Masyarakat berawal beli bibit ganja, terus dia mencari bibitnya yang telur laki dan telur perempuannya. Dia sudah mulai sejak tahun 2019 itu dia sudah mulai bereksperimen, namun karena dengan ilmunya dia berhasil keterusan menjadi profesi. Kemudian dia jual. Kita ke sorotan koin jagat. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menginstruksikan pemerintah daerah dan jajarannya menindak tegas pemburu koin jagat yang merusak fasilitas umum atau FASUM. Apalagi tindakan mereka sudah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Menurut PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, aplikasi koin jagat sebetulnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal fasilitas publik. Namun karena perburuan koin dilakukan di FASUM dan tempat-tempat sulit, maka mereka cenderung merusaknya. Karena itu, Adi Karyono menginstruksikan pemerintah daerah dan jajarannya untuk menindak tegas perusak FASUM. Sedangkan sanksi yang diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih jika tindakan yang dilakukan mengganggu ketertiban umum. Menyampaikan pada pemerintah pusat tentunya, Kementerian Kominfo ya, untuk bisa memberikan bagaimana caranya bagi pihak yang pemilik ya, aplikasi itu untuk seyogianya, misalnya penempatan koinnya tidak di fasilitas umum yang strategis ya, atau tempat-tempat yang sulit sehingga mereka akhirnya merusak. Yang kedua, ada warning di situ bahwa baik aplikasi maupun dari pemerintah ada warning. Boleh melakukan itu, tapi tetap menjaga
fasilitas umum, fasilitas publik yang ada. Sementara itu, ahli informasi teknologi Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya Supangat mengatakan aplikasi Koin Jagat tidak perlu diblokir. Namun pengembang aplikasi tersebut perlu sosialisasi dan koordinasi dengan Pemkot Surabaya terkait teknis permainan agar tidak merugikan fasilitas umum. Pernyataan Supangat ini menanggapi permintaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar Kementerian Komdigi memblokir aplikasi Koin Jagat. Ahli Informasi Teknologi Untak Surabaya ini mengatakan Kementerian Komdigi tidak perlu memblokir aplikasi Koin Jagat karena sudah terdaftar sebagai aplikasi entertainment resmi yang dapat diunduh di Play Store. Supangat mengimbau para pemburu koin lebih waspada dalam menggunakan aplikasi. Terlebih jika menyangkut data pribadi lantaran berhubungan dengan keamanan siber. Selain itu perlu edukasi, sosialisasi, dan koordinasi antara pengembang koin Jagat dengan pemerintah terkait teknis permainan agar tidak merusak fasilitas umum dan mencegah dampak negatif sosial lainnya. Perkembangan digital itu kan ngemasnya kreativitas ini sebenarnya. Bagian-bagian dari kreativitas harusnya ya tidak perlu sampai dilarang-larang gitu, tapi ini dampaknya apa, lalu kita sama-sama duduk bersama-sama dari pengembang, wali kota. Kalau misalnya dikembangkan itu kan banyak hal ya. Banyak hal dari sisi wali kota yang nanti bisa memanfaatkan sisi taman-taman yang belum terpublish. Itu sebenarnya bisa digunakan di aplikasi ini. Seperti diinformasikan Kompas TV sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi geram dengan viralnya Koin Jagat di Kota Pahlawan. Eri meminta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memblokir aplikasi yang dinilai meresahkan dan membahayakan itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Satpol PP telah melaporkan sejumlah kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah oknum pemburu koin di aplikasi Jagat Koin Han. Laporan itu sudah dilayangkan ke Polrestabes Surabaya. Eri akan mencari oknum penyebar koin yang membuat pemburu koin atau pengguna aplikasi merusak fasilitas umum. Aplikasi itu juga membahayakan penggunanya saat dimainkan di jalan raya. Ia meminta Kementerian Komdigi memblokir aplikasi Koin Jagat. Satpol PP akan menertibkan warga yang bermain Koin Jagat karena sejumlah kasus pagar rumah dan taman rusak akibat ulah sejumlah pemburu koin. Saya minta untuk Satpol PP bertindak tegas kepada Koin Jagat. Dan kemarin Koin Jagat itu meresahkan warga Surabaya. Maka saya katakan hentikan di Surabaya. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya, cari kalau ada videonya laporkan. Ini meresahkan ini, sampai ada rumah warga saya, warga Surabaya, itu pagarnya dipanjat gara-gara golek koin. Tamanku rusak kabeh. Ini saya mau cari ini siapa ini, akan saya kejar terus ini. Jangan mengganggu kedamaian Surabaya. Harga cabai berangsur turun jadi Rp65.000 per kilogram. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jati. Saudara, pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun meningkat di musim penghujan seperti saat ini. Bahkan sejak 1 hingga 14 Januari 2025, RSUD Caruban telah merawat 46 pasien demam berdarah, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Seiring berlangsungnya musim penghujan, membuat penyakit demam berdarah meningkat. Bahkan sejak 1 hingga 14 Januari 2025, ada 46 pasien yang didiagnosis demam berdarah dirawat di sejumlah ruang di RSUD Caruban. Sedangkan mayoritas pasien adalah orang dewasa. Dari 46 pasien tersebut, diantaranya kondisinya telah membaik dan diperbolehkan pulang. 11 pasien masih dirawat di sejumlah ruang, seperti di ruang anak dan ruang pinus. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Caruban, Didi Indrawanto, jumlah tersebut terbilang meningkat karena RSUD Caruban hanya merawat 96 pasien demam berdarah sepanjang tahun 2024. Saat ini di tengah bulan Januari 2025 sudah merawat 46 pasien DBD. Iya, mulai peningkatan karena tahun 24 saja itu
Januari sampai Desember 96. Nah ini Januari sudah mencapai 46. Jadi alhamdulillah mungkin sampai Januari Februari aja nanti tidak usah melonjak terlalu tinggi. Terkait dengan faktor dok, ada peningkatannya apa dok? Faktor karena faktor cuaca ya, karena ini pancaroba. Hal yang bisa kita lihat kalau pancaroba mesti kasus DBD mesti naik. Yang penting kita sudah mulai persiapan, jadi rumah sakit sudah siap. Kalaupun ada lonjakan pasien, alhamdulillah obat dan prasarana sudah kita siapkan. Putranya sakit apa? Sakit apa? Putranya? Sakit TB. Demam berdarah ya. Ini sejak kapan Bu? Dari kemarin. Sudah berapa hari menginap? 2 hari. Oh 2 hari. Kalau gejalanya seperti apa? Kenapa? Gejalanya seperti apa? Panas, muntah-muntah, ya, sama perutnya sakit dada ini panas. Tadi perkembangan dari dokter seperti apa katanya Bu? Sekarang trombositnya turun katanya. Trombosit turun ya. Ya. Saudara, harga cabai rawit yang sempat dipatok Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram kini mulai berangsur turun antara Rp65 hingga Rp75.000 per kilogram. Meski turun, para pembeli tetap mengurangi pembelian cabai rawit dan menyiasati dengan menggunakan cabai kering yang jauh lebih murah. Setelah sebelumnya naik drastis, kini harga cabai rawit di salah satu pasar tradisional di Sidoarjo berangsur turun antara Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram. Untuk harga cabai rawit yang sempat dipatok antara Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram kini turun drastis. Para pedagang menjual cabai rawit di harga antara Rp65 hingga Rp75.000 per kilogram, atau turun sebesar antara Rp55 hingga Rp65.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga, namun daya beli masyarakat masih turun. Pembeli lebih memilih membeli cabai kering yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan cabai rawit segar. Oh laris malah, kalau yang ini mahal itu laris, sama buat campuran. Jadi lebih laris yang kering sekarang? Oh iya. Kalau lomba kering itu berapa baginya? 85, tapi kan banyak, seperempat banyak isinya. Oh, seperempat banyak? Iya. 17 seperempat. Kalau sekilo. Oh, sekilo cuma saya jual 65 kalau kilonan. Menurut pembeli, harga cabai dirasa masih cukup tinggi jika dibandingkan harga normalnya, yakni antara Rp20 hingga Rp25.000 per kilo. Untuk harga cabai merah besar dan cabai rawit yang dipatok dengan harga antara Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Usahanya agak sepi. Usahanya sepi Pak, buat bumbu-bumbu. Ya, kan tutup jualan. Memberatkan ya Pak ya? Ya, memberatkan. Bapak mengurangi belanja cabai rawit nggak Pak hari ini? Enggak bisa, tetap segitu sehari-harinya. Seharinya tetap beli seperempat kilo ya Pak? Iya. Untuk menyiasati masih mahalnya harga cabai, pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan mencampur cabai segar dengan cabai kering yang cenderung lebih murah. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, saudara, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo tembus Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Larangan Sidoarjo, harga cabai berbagai jenis naik cukup tinggi sejak tahun baru 2025. Cabai merah besar naik jadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram, dari harga normal Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Untuk cabai rawit kini dipatok dengan harga Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Harga ini naik Rp70 hingga Rp80.000 jika dibandingkan harga normal Rp50.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga berbagai jenis cabai, khususnya harga cabai rawit, merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh gagal panen akibat cuaca buruk dan berdampak pada turunnya pasokan cabai ke pasaran.
Harga cabai di sejumlah pasar kota Kediri juga masih mahal sejak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku stok menipis karena buah cabai di pasaran banyak yang busuk akibat cuaca buruk. Sejak 1 bulan terakhir, harga cabai rawit di Pasar Pahing, Kota Kediri masih mahal. Saat ini harga cabai tembus Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai akibat cuaca buruk di wilayah Kediri dan membuat panen cabai milik petani banyak yang busuk. Hal ini berdampak pada stok cabai di sejumlah pasar tradisional menipis. Pedagang mengaku sejak harga cabai mahal, penjualan menurun 50%. Pasalnya, para konsumen mengurangi pembelian cabai, yakni dari 1 ons kini berkurang jadi 1/4 ons. Pengembangan tanaman hortikultura di lereng Wilis. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, petani milenial di Kabupaten Madiun mulai mengembangkan tanaman hortikultura dengan memanfaatkan potensi lahan di lereng Gunung Wilis. Berbagai tanaman hortikultura seperti sayur, kubis, tomat, dan wortel kini tumbuh subur dan menjadi komoditas andalan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur bukan hanya memproduksi tanaman padi dan jagung saja. Belakangan ini, petani milenial yang ada di lereng Gunung Wilis, Desa Kare, Kecamatan Kare, mulai mengembangkan tanaman hortikultura. Memanfaatkan potensi lahan yang subur, suhu dingin, dan pengairan yang cukup, petani mulai mencoba menanam tanaman jenis hortikultura sejak tahun 2022 lalu. Tanaman yang menjadi andalan diantaranya sayur kubis, bawang, kentang, tomat, hingga wortel dan cabai. Luasan lahan yang berpotensi ditanami hortikultura berkembang mencapai 200 hektar. Setidaknya ada 60 orang petani yang mayoritas milenial memilih tanaman hortikultura. Untuk komoditi yang di sini itu ada bawang merah, ada tomat, cabai, bawang daun, terus ada wortel, kentang, dan lain-lain. Semua hampir semuanya ada di sini. Untuk harapan kedepannya kita untuk pasar mudah-mudahan tersedia di wilayah Kare untuk khususnya untuk sayur ya, untuk hortikultura. Saat ini pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, selain memberikan pendampingan juga tengah mencari solusi penyediaan fasilitas pasar sayur di wilayah Kare. Memang di Kabupaten Madiun banyak atau ada beberapa wilayah yang berpotensi untuk pengembangan hortikultura. Salah satu yang paling berpotensi itu di wilayah Kare, di Kecamatan Kare. Itu ada beberapa desa yang secara teknis itu memenuhi untuk tanaman sayuran. Selain itu juga ada tanaman pangan di sana, jagung. Adanya pengembangan tanaman hortikultura akan menambah komoditi pangan yang dihasilkan dari wilayah Kare, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya ketahanan pangan di daerah. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.